Duduk yang nggak bisa. Emang apa? Saya mau ngegeledak gua. Ngegeledaknya kemana? Ke depan. Gua nyariin di Google, ngegeledak kagak ada yang ke depan. Ngegeledak maka semuanya ke belakang. Ke depan malu nyuksruk. Sholat mutajian, silakan sholat berbaring miring. Seumpama miring kagak bisa, bagaimana? Emang apa? Karena di bawah ketek saya ada bisul. Sholat mustalkian, sholatlah sambil celentang. Celentangnya seumpamanya nggak bisa. Sholat bil isyarah, sholatlah dengan memakai isyarat. Isyaratnya pakai apa? Yang pertama pakai kepala puyeng wae. Pakai mata baru pulang operasi katarak. Pakai hati, ingat-ingat. Kalau hati deg-degan punya penyakit jantung. Tengok hamil. Bungkus kubur hidup-hidup. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahumma inni a'udzu bika min hamajatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayyahdurun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa ibdalih wala hawla wala quwwata illa billah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam afdalul a'mali as-salatu liwaqtiha wa birrul walidaini wal jihadu fi sabilillahi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma karimna binuril fahmi wabtah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin.
Hadirin wal hadirat, jamaah Isra wal Mi'raj yang berbahagia. Sebelumnya AA minta maaf. Ilok minta maaf. Kayaknya kagak sudi banget ya. Di Bandung ada mubalig yang kesohor Aagim namanya. Atau bagian di sini ada Aabret namanya. Kenapa kudu minta maaf duluan? Karena barangkali AA ini telah su'ul adab. Apakah hadirin hadirat tahu apa itu su'ul? Su'ul itu adalah di mana kita mau muntah, itu su'ul. Jelek tata krama, kagak ada sopannya, duduk di atas kursi, di atas panggung yang begini megahnya, dengan dekorasi yang begini indahnya, pakai lampu kerelap-kerelip kayak di warung remang-remang. Diundang oleh panitia, disuruh memberikan tausiah pada acara Isra wal Mi'raj sekaligus ngeratus guru kita. Sungguh kuranglah urup acara yang sebegini meriah dihadiri oleh para habaib. Di sini kumpul antara habaib, ulama dan umaro luar biasa. Sungguh kuranglah urup acara yang sebegini meriahnya ngundang mubalignya semodel AA. Oleh karena itu saudara, apabila nanti banyak kata-kata AA yang salah atau keceletot omong, apa itu keceletot? Cari di Google keceletot. Kayaknya sampai kiamat nongtot mau nemu. Salahnya mah itu mah di mana baik, maafin be ya. Sebab terus terang, sebenarnya saya ini bukanlah seorang kiai, bukanlah seorang ustadz, hanya sebatas casingnya saja. Apa itu casing? Casing itu ompol bocah, saudara. Itu adalah pesing. Pesing mah bukan kalau kagak punya duit itu jadi pesing. Pusing. Pakaiannya doang. Ini begini ge bukan lelagaan, bukan. Emang lagi puyeng banget pala. Lagi berat. Bukanlah seorang kiai, juga bukanlah seorang ustadz, hanya seorang ustadz. Lo beda, bahasa Arab itu beda mana, beda huruf, beda makna, saudara. Ustadz adalah guru. Guru ya digugu, ya ditiru. Digugu, didengar nasihatnya. Ditiru, dicontoh akhlaknya. Makanya cari guru hati-hati. I'rifir rijal bil haq wala ta'rifil haq bir rijal.
Lihat dulu akhlaknya, jangan dilihat ilmunya. Biar kata ketalar Al-Quran, kutubus sitah ketalar, nyeleneh, jangan diguruin. Peribahasa mengatakan, guru kencing berdiri, maka murid kencing sambil main futsal. Itu Ustadz Makezal. Adapun Ustadz Makedal itu beda, saudara. Boro-boro bahasa Arab, bahasa Sunda aja dulu bila mana beda huruf tentunya akan beda makna. Salah satu anugerah yang Allah berikan terhadap bangsa dan negara kita ini bahasa, saudara. Di negara lain hanya cuman beberapa bahasa, Indonesia ribuan bahasa. Sunda bila mana beda huruf akan beda makna. Contoh antara burit dan berit itu beda, saudara. Berit dan birit pun beda. Apalagi birit dan burut itu sungguh beda sekali. Kita jangan terlalu tegang, saudara, takut imun kita turun, betul? Padahal imun itu enak kalau makan lalapnya imun. Bahasa Sunda luar biasa. Beda mana beda huruf akan beda mana. Burit, berit, birit dan burut beda. Saudara, burit itu apa sih maknanya? Sore. Berit apa artinya? Tikus. Kalau birit apa maknanya? Pantat. Adapun burut itu adalah turun berok, saudara. Lantas apa yang namanya Ustadz Makedal? Ustadz itu kepanjangan daripada usaha tidak anak deres tuh Ustadz. Karena kagak deres bagaimana Ustadz kemana-mana kagak. Mangkaning. Maaf, takut ada mangkaning. Mangkaning Ustadz mah nggak kemana-mana, saudara. Sesarungan baik, nggak ada pegawaian lain, adanya cuman itu-itunya. Udah be yang ada di kereye. Makanya Ustadz mah jarang, anaknya langka belatak baik. Buset, nggak percaya ya? Saya punya temen Ustadz di Cikarang. Emang Karang anaknya berapa? 18. Malah lagi bunting lagi Karang. Hayuwe ngegepluknya ngejain bocah. Nah, oleh karena itu, kalau nanti banyak yang salah, salahnya mah di mana baik, maafin be ya. Al-Mukarramun yang sangat saya hormatin, saya muliakan, segenap para habaib, para zurriyatir Rasul. Saya kagak bisa nyebutin satu persatu para habaib karena betapa gelituknya saat ini habaib. Mual ngerti lu tong gelituk. Apa itu gelituk? Coba lu cari di Google gelituk. Bahasa Indonesianya apa ya gelituk ya? Banyak sekali habaib saat ini hadir. Kita doakan para habaib semuanya panjang umurnya, sehat jasmani rohaninya, dan Allah berikan keberkahan dalam hidupnya. Juga yang sangat saya hormatin, saya muliakan, keluarga besar Yayasan Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin, wabil khusus Al-Mukarram Al-Ustadz Baharudin MPD Empedu
MPD. MPD adalah titel guru kita. Kalau titel saya MMST, kepanjangan daripada mantu mantan supir tronton. Kalau kita bicara titel, saudara, semuanya laki-laki pastilah punya titel. Sebab kalau nggak punya titel, biar kata ganteng, pinter, kaya, saya yakin mau laku ke perempuan. Kalau tidak punya titel, sebab titel itu adalah titit ngegantel. Mohon maaf. Habis bagaimana? Pan gue mah cuman gaya doang tuh. Kita doakan putra putri daripada almarhum senantiasa dijadikan manusia yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Yang sangat saya hormatin Bapak Camat Kecamatan Tapos, Bapak Abdul Muthalib, SPDI, beserta stafnya. Yang sangat saya hormatin aparatur pemerintahan Kelurahan Tapos, khusus Bapak Lurah, beserta anggota dan jajarannya. Yang sangat saya hormatin, saya muliakan segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid, wal asatizah, juga yang sangat kapan ceramahnya ini, yang ngedek-dek gue bacain, ngedek-dek, apa itu ngedek-dek? Yang sangat saya hormatin para bapak-bapak, ibu-ibu, dan yang sangat saya cintain santriawan, santriawati Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan dijadikan manusia-manusia yang berguna bagi nusa bangsa dan agama. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini tidak akan banyak bicara. Mohon nanti didengerin dan diamalin. Bebas ngedengerinnya sambil memakan pun tidak apa-apa. Ini yang ngomong. Mah ngomong di situ sambil memakan. Jadi gegares baik. Kapan mau bentetnya tau. Syukur alhamdulillah yang bahwasanya pada malam hari ini kita telah dapat berkumpul, bermuajahah dan bermusafahah di halaman pondok pesantren yang kita cintain ini adalah dalam rangka ta'ziman wa takriman, memperingati daripada diisrakan dan dimi'rajkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad, sekaligus ngeratus daripada guru kita. Setelah kurang lebih 2 tahun lamanya kita vakum, terhenti kegiatan kita gara-gara COVID-19. Itu baru 19, saudara. Nanti ada 20, 21 ngelikur. Saudara, COVID ini, virus ini adalah makhluk Allah. Teguran buat kita. Terlalu sering kita ditegur oleh Allah, nggak sadar-sadar kita. Sengkilang. Bapak Camat, sengkilang itu apa itu? Sengkilang ditegurin baik, nggak sadar kita. Akhir tahun 2004 kita ditegur oleh Allah di daerah Aceh, ditimpa bencana berupa gempa yang disertai tsunami pada waktu itu.
yang kekuatan gempanya 7,5 liter apa berapa, ratusan ribu saudara kita di Aceh meninggal. Bayangkan saudara, itu baru 7,5 liter, apalagi kalau segantang. Bures orang Aceh. Longsor di mana-mana, banjir di mana-mana, gunung ambek-ambekan wae pada meledug. Sekarang kita ditegur oleh Allah berupa penyakit COVID-19. Pada hakikatnya kita supaya lebih dekat kepada Allah, pada hakikatnya introspeksi diri kita. Tapi maaf saudara, ditegur malah semakin jauh kita kepada Allah. Dibuktikan oleh kita jauhnya kita kepada Allah dengan betapa banyaknya masjid, musola yang pada digembok, pengajian pada berhenti, silaturahmi nggak boleh, selaman nggak boleh, selaman saring selaman begini kan selaman Yahudi saudara. Di sini orang berselaman emang pada mati. Saudara, COVID pertama muncul di mana? Di Cina, di kota Wuhan. Belah mana Lewinanggung tuh? Hah? Itu di Wuhan 2 minggu kelar. Di kita berapa minggu? 2 tahun ampleng-amplengan. Yang paling kasihan anak-anak sekolah. Baru masuk, sekarang perek lagi baik. Daring sekolahnya. Padahal daring itu pakai nyerok ikan. Saudara, luar biasa. Ini corona. Likul lida indawaun, tiap penyakit ya pasti ada obatnya. Antisipasi. Kita disuntikin baik. Ntar disuntik, disuntik. Udah 3 kali, kemarin terakhir booster, habis booster antena kali. Terparabola. Lah meriang weh. Divaksin meriang kene baik. Kenapa di Cina 2 minggu kelar? Di Indonesia 2 tahun nggak kelar-kelar? Jawabannya masyarakat Cina disiplin. Orang Wuhan disiplin, kita susah diatur. Ketika penguasa Wuhan angkat bicara, wahai rakyatku orang Wuhan, wayahnya 2 minggu mau di lockdown. Wayahnya, iya. Jangan keluar rumah ya, mati lu keluar rumah lu. Ada virus. Pak, kami 2 minggu nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar rumah. Iya, ada virus. Ini maaf Pak, nggak semuanya kan masyarakat kita ini punya WC dalam rumah. Ini bagaimana tentang permodolan Pak? Tentang permodolan, ada sebagian yang modal di jamban Pak. Wayahnya lah 2 minggu ke jangan modal dulu di jamban, dalam rumah plastikin. Dan gara-gara modal pada mati lagi. Pak, oke Pak, 2 minggu kita di lockdown, nggak kemana-mana. Iya, kan butuh makan Pak, dan kudu kita cari itu. Gue hidang, kata penguasa, gue hidang. Yang penting lu nurut, diam dalam rumah, gue kasih makan semuanya. Dijamin hidupnya 2 minggu. Di kita jangan kata 2 minggu, 2 bulan kita siap ngedekem dalam rumah. Wah, bakalan keluar, asal dijamin we makannya. Tuh berasnya 2 kintal, duitnya 30 juta. Lu suruh ngedekem doang di rumah, nggak kemana, mampus kita. Saudara, ini adalah teguran dari Allah supaya kita lebih dekat kepada Allah.
Kita berikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap pemerintah kita, pusat maupun daerah, polisi, tentara. Capek banget kemarin ngurusin baik kita, sehingga corona bisa teratasi. Kita dianjurkan 3M pada saat itu pertama muncul 3M. Kita mah cuma 3M, saudara. Mantan Menteri Sosial 17M. Kita 3M begak, apalagi dia 17M. Kita mah 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Yang pertama pakai masker, mohon maaf, kalau yang habis makan jengkol itu gosok gigi dulu. Ada satu cerita, Ustadz giliran khutbah pagi makan jengkol lala petek, cuaca ngelekep, mangkaning pakai masker. Itu napas keluar masuk lagi, keluar masuk lagi, bebelit tuh napas. Nggak lama pingsan tuh Ustadz. Itu jamaah pada birat kabur ketakutan, katanya Ustadz kena corona. Bukan kena corona, ambuin tuh napasnya tuh, keracunan napas dewe. Yang kedua, mencuci tangan, itu kan kebersihan, saudara. Sedangkan kata Nabi, an-nazafatu minal iman. Yang ketiga, jaga jarak. Kita mah umat Islam lah gampang diatur. Sholat jaga jarak kita semeter alapatan upacara dulu. Padahal masjid tempat suci. Coba di pasar jaga jarak kagak? Di pasar jaga jarak kagak? Tempatnya bersih apa kotor? Dongdot jaga jarak nggak dongdot? Ketika datang pelanggan dongdot nih ya nih. Kata dongdot, bang, iya ada apa dot? Karena lagi musim corona, anjuran pemerintah 3M, M yang ketiga jaga jarak. Nah itu kalau kita jaga jarak bagaimana dot? Kita ngedongdotnya dot. Nih bang, kita akalin, jangan jadi orang bego ngapa? Kan kita jaga jarak semeter. Nah ntar barang abang disambung pakai peralon. Tapi mudah-mudahan ini berkat riungan Isra Mi'raj dihadiri oleh para habaib. Tadi ada pembacaan maulid, pembacaan ayat suci Al-Quran, menjadi wasilah, menjadi sabab dijadikan negara kita ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Dan mudah-mudahan ngeriungnya kita di sini tadi membaca tahlil, tahmid dan yang lainnya kita khususkan buat orang tua kita, guru kita, yaitu Bapak Ki Haji Muhammad Yasin. Mudah-mudahan beliau ada dalam rahmat dan ridho Allah. Hadirin wal hadirat, kagak banyak yang akan AA sampaikan karena subuh ada acara pengajian biasa unggal hari, takut ngantuk. Hanya 2 poin saja. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu, amal ibadah apa yang lebih afdol di antara sekian banyak amal ibadah? Tadi sebenarnya sudah disampaikan oleh Bapak Camat kita. Yang pertama jawab Rasulullah, amal ibadah yang lebih afdol itu adalah as-sholatu liwaktiha, sholat tepat pada waktunya. Semuanya kan kita tahu, umat Islam tahu hasil daripada Isra Mi'raj itu adalah sholat ini adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Mau siapa dia orangnya, presiden, gubernur, bupati, camat, lurah, RT, wakil, dusun, orang kaya, orang melarat, lelaki, perempuan, yang sehat maupun yang sakit, kecuali sakit akalnya. Kalau sakit akalnya apa namanya? Gila. Jadi kalau ada orang Islam kagak sholat berarti dia orang gila. Saya sakit terus nggak bisa berdiri, itu bagaimana? Paman aja ja'anil qiyami shalla jalisan. Di mana kita tidak mampu sholat berdiri, silahkan sholat sambil duduk yang nggak bisa. Emang apa?
Saya mau ngegeledak gua, ngegeledaknya kemana? Ke depan. Gua nyariin di Google, ngegeledak kagak ada yang ke depan. Ngegeledak maka semuanya ke belakang. Ke depan malu nyuksruk. Sholat mutajian, silakan sholat berbaring miring. Seumpama miring kagak bisa, bagaimana? Emang apa? Karena di bawah ketek saya ada bisul. Sholat mustalkian, sholatlah sambil celentang. Celentangnya seumpamanya nggak bisa. Sholat bil isyarah, sholatlah dengan memakai isyarat. Isyaratnya pakai apa? Yang pertama pakai kepala puyeng wae. Pakai mata baru pulang operasi katarak. Pakai hati, ingat-ingat. Kalau hati deg-degan wae punya penyakit jantung. Tengok hamil. Bungkus kubur hidup-hidup. Oke, itu praktek sholat. Saya ini kan kata dokter kena penyakit komplikasi. Udah berobat. Saya baru pulang dari Singapura, berobat di Singapura. Belah mana Cimpagun? Oh no, ngalor dikit. Kata dokter saya nggak boleh kena air dalam jangka 10 tahun. Kena air mati. Bahkan minum nggak boleh pakai air, pakai dedek. Itu bagaimana kalau mau sholat? Mangkaning sholat itu syaratnya mesti wudhu jelas harus pakai air. Nggak boleh kata dokter bisa mati. Kalau nggak boleh wudhu pakai air, ganti itu air dengan debu, namanya tayamum. Oh jadi tayamum itu pengganti wudhu? Iya. Pakai debu, betul. Berarti pakai kukumur make. Terserah lo. Make jejel-jejelin. Ke mulut, ke hidung tuh, kuping sekalian perulukin. Rapet. Oke, ganti wudhu, tayamum, maaf bukan jorok. Bagaimana kalau tas kencing, tas berak? Kok keberak-berak? Kan di mana tas berak kudu cebok. Sekarang kalau kagak cebok kepet, nggak sah sholatnya. Mangkaning cebok kudu pakai air. Kata dokter kagak boleh, bisa mati gara-gara cebok. Kalau nggak boleh cebok pakai air, istinja, nggak ada alasan. Istinja pakai apa? Batu bata, perot-perotkan ke bata. Ya, bata kagak ada. Adanya apa di situ? Ada juga parudan sama kulit duren. Sholat. Tadi Bapak Camat udah mengatakan sholat udah nggak kudu dibilangin sebenarnya Pak Camat. Udah pada tahu semuanya umat Islam. Sekarang sholat, maaf, sholat laki-laki dengan perempuan di dalam gerakan beda dikit. Kalau perempuan di saat ruku dan sujud rapatkan. Kalau laki-laki renggangkan dikit. Kenapa laki-laki harus direnggangkan? Kenapa tidak dirapatkan? Karena jikalau dirapatkan, jelaslah di situ akan terjadi satu penganiayaan. Ngeganjel, gue tahu. Makanya renggangkan dikit. Tuh. Sekarang sholat nih, maaf. Ini buat laki-laki, kalau perempuan semuanya kompak sholatnya pada make mukena. Nih kita laki-laki sholatnya sekarang kagak rapi. Rapihanmu kondangan, rapihanmu ngebesan ketimbang sholat. Kadang sholat cukup make kaos partai ge jadi. Sholat make kaos partai dibawa-bawain ke masjid. Idep banget pang depannya lagi. Kasihan makmum di belakang jadi baca kaos dia. Allah, partai Gerindra alias gering mikiran randa. Pakai baju koko putih ke, hitam ke, hijau ke, merah ke, yang kagak ada tulisan di belakangnya. Terus kalau laki-laki kalau pakai sarung lapisi dengan celana.
celana komprang atau kolor, jangan gegabah loh. Sholat pakai sarung dilapisi dengan celana, cacing-cacing tanah jejeritan ke Allah memintakan ampunan buat itu orang yang sholat pakai sarung dilapisi pakai celana. Jangan ini sholat pakai sarung doang gak jadi, kagak pakai selempak acan. Sholatnya sholat asar, mangkaning angin lagi kenceng bae asar mah, pintu masjid melongo, begitu sujud ya Allah ketiup angin nyelingkap. Ini masjid ampe adem ke pantat suwe lo, kain nyelingkap, nggak pakai celana, terus pakai sorban. Jangan malu pakai sorban. Bukan apa-apa, saya pakai sorban takut katain ustad. Ya kepedean banget. Siapa yang manggil lu ustad? Itu orang kata ada ceritanya, orang pernah kejadian di kampung saya kan, saya mau ustadznya cuman ada satu-satunya, terus kan sakit, nggak bisa ke masjid. Akhirnya sembahyang subuh, imamnya kagak ada, orang imamnya satu-satunya, sakit pisan. Akhirnya kan pahiri-hiri, ini mohon maaf ya bahasanya dihiji-hijiin ya, Pak, kan pahiri-hiri. Nah akhirnya orang saya yang pakai sorban, saya yang dijurungin ke depan. Kata saya, buset ini, saya mah kagak bisa cuman sorban doang, ini mah sorban gak boleh pengasih. Lah habis apa lagi? Lu rada pantesan, udah jadi imam. Abang kudu bubar nih sholat. Ya, ntar bagaimana ini gue kagak bisa. Ntar udah pokoknya nih, ntar kalau lupa gue ingetin. Ya, awas ya ingetin gue ya. Ya, udah. Ayo dah sholat. Ini namanya orang bego semua. Sholat subuh. Rokaat pertama berjalan lancar, rokaat kedua setelah Fatihah waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna mogok di situ. Inna makmum bego lagi. Inna akhirnya nyelinguk ke belakang, ini bagaimana kelanjutannya? Inna budak apa lo? Kan tadi gue bilangin ingetin gua. Inna terusannya bagaimana? Inna ya inget sama yang mati, innalillahi kali. Oh iya bener-bener, yang penting nyambung dah ya. Ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang bego semua. Allahu akbar, ya Allah liman hamidah. Kudunya baca kunut malah ngeloyok sujud. Kan kudunya makmum ngelinginnya subhanallah. Emang tadi dia udah batal lah tuh imam ngajak ngobrol. Ini mah malah kun buat pada lalarian, dikira ada kunti tuh. Pakai sorban, sholat 2 rakaat dengan memakai sorban itu lebih bagus daripada 70 rakaat tidak memakai sorban. Kayak bagaimana sorban? Nih, ini sorban. Ini bukan umbul-umbul gue copotin bukan? Lu kira umbul-umbul gue copotin ini? Ini sorban, norak lu ah. Saya nggak punya sorban. Nah, kalau nggak punya sorban, nih bang, maaf, kita tanya sama bini kita. Kan bini kita sering beranak. Perempuan kalau tas beranak, sokan diikat pinggangnya.
warnanya merah. Mangkaning panjang ada 100 meter mah. Jangan dipotong, jangan, udah selendangkan, bawa besok Jumatan. Wede, mantap. DKI melohoke, buset, ini sorban. Ini sorban keluaran mana ini sorban? Tuh. Kadang-kadang sholat nih, maaf ya, sholat setelah takbiratul ihram, tangan ditaruh di bawah dada, di atas pusar loh, matanya ke bawah ke tempat sujud, jangan larak lirik. Ada yang gegaruk, wah. Batal 3 gerakan berturut-turut. Terus kakinya jangan terlalu megar, jadi 1 jengkal aja. Itu kok itu ada orang sholatnya kayak begitu, aliran apa ya? Bagaimana emang lu sholatnya begini? Wow, gitu. Itu aliran ngeberik-berik kaki orang. Sholat kaki orang jadi ini ngeberik-berik kaki orang. Bagen, yang penting di kita ini banyak aliran, saudara. Dan kita semuanya bersaudara. Jangan terprovokasi, jangan mau diadu domba, cuman beda dikit. Kita ini diambang perpecahan, hati-hati. Banyak oknum yang mau ngadu domba kita. Speaker dimasalahin, saudara. Betul. Emang speaker baru karang doang. As-speaker haramun fil jumlah, halalun fil jumlah. Speaker bisa jadi haram, bisa jadi halal. Tergantung kita memakainya. Speaker yang di masjid, di musola emang buat apa? Buat azan, buat qomat, ngasih tahu umat Islam bahwa waktu sholat udah sampai, waktu sholat udah datang. Emang kenapa sih ngedenger azan panas? Yang panas itu setan. Jangan-jangan yang ngelarang speaker itu jangan berbilang lu begini. Ntar gue diomongin lagi. Ntar gue ceramah dikasih gede kagak, diurusan lagi tuh. Iya, kita mau adu domba. Awas, hati-hati. Di kita ini ada Nahdlatul Ulama, pelopor Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Muhammadiyah, saudara kita. Ada LDII, Persis, Persib, Persija. Di antara sekian banyak aliran, kalau kata saya mah yang paling berbahaya mah cuma 1 aliran, aliran listrik itu. Kesetrum mati lo. Kemarin di Kerawang, pesantren tuh kebakar, santri dipanggang 8 orang gara-gara setrum listrik tuh. Pesantren tahfiz kemarin di Abu Jamuh tadi. Jangan segala dimasalahin, beda dikit. Yang penting kita mau udah komitmen akan ajaran ulama kita. Sholat, tangan taruh di bawah dada, di atas pusar. Allahu Akbar. Sholat dalam keadaan perang gak boleh ditinggalkan. Makanya guru kita ngajarin begitu. Taruh di bawah dada, di atas pusar Allah. Takut nanti lu perang, ada musuh nyerenteng ke lu. Nyerenteng. Gue baru ngedenger tuh nyerenteng. Sebodoh tuh ingat nyerenteng. Allahu Akbar. Tuh, begitu nyerenteng ditonjok, sholat gak boleh dibatalin. Begitu tonjok tuh, enakan kan? Iya kan? Mau ke kanan, mau ke kiri, tuh ke depan tuh. Musuhnya terlalu banyak, lu tinggal lari tuh. Lah enakan. Lah lu sholat begini, umpama sholat itu. Lo boro-boro ditonjok, dijorogin gak jatuh. Nah kalau begini mah tuh mau ke kanan tuh, mau ke kiri, terus ke depan tuh. Waduh, musuhnya, wah nggak keladangan sama gua dah. Jurus lari udah tuh. Tuh. Itu sholat, itu yang pertama. Yang kedua apa ya Rasul? Amal ibadah yang lebih afdol. Wa birrul walidaini, berbuat baik terhadap kedua orang tua.
Alhamdulillah almarhum anaknya soleh solehah semua, sehingga bisa mengadakan acara tahlil yang ke-100. Birrul walidain kafaratun lil kabair. Berbuat baik terhadap kedua orang tua, mendoakan orang tua merupakan pelebur daripada dosa-dosa besar. Kenapa kita kudu berbuat baik? Jangan pakai kenapa-kenapa. Orang tua kita lah yang menjadi sabab adanya kita. Orang tua banyak jasanya, nggak akan kehitung dan nggak akan kebayar. Apa-apa anak, apa-apa anak. Anak mah bosan ngurusin orang tua. Orang tua sakit ngegojod di kasur aral ngurusin orang tua. Abrak-abrakan ke kebun orang nyariin daun kelor, gue gitu. Dikeprak-keprak awak emaknya, bapaknya yang sakit ke daun kelor pagi, tengah hari, sore. Maksudnya apa sih? Biar buru-buru mati. Kalau pengen buru-buru mati tuh orang tua lagi sakit, jangan pakai daun kelor, gue kasih tahu. Pakai batang kelor yang gede betis ya. Gue bukin habak-habak mati. Zaman. Emang kita udah pantas disebut anak yang berbakti sama kedua orang tua kita? Udah pantas belum? Belum. Jangan pada sok lu hidup. Dengerin nih gue ngomong malam Jumat nih. Keruhun kebayunan datang ke gue. Segini gue nggak dikasih kopi pahit. Coba kalau dikasih gue geragot tim sama gue nih. Orang tuh nggak ada bosennya. Bapak kita mati-matian menghalalkan segala cara. Pulang dari kebun, dari sawah tas macul, letih, lesu, loyo dan lapar. Tapi kalau ingat sama anak hilang seketika itu juga. Begitu sampai ke rumahnya anaknya umur 3 tahun keluar mapagin, "Baba ulang, Baba ulang." Ya Allah Raja Baba. Pacul langsung dilemparin bur. Enggak ngehen, bininya lagi sesapu. Gua lepuk. Ketimpa pacul sekarat koma. Malah anaknya ditimang-timangan nang ning ning nang ning keng nang ning ning nang ning keng, bini lu sekarat no. Nang ning ning nang ning keng. Anak kata apa? Anak kata apa? Anak tapa. Mani katep, mani katep. Demi Allah nggak katep ini kakak. Bocah nih demek begitu katep. Orang tua terlebih kepada ibu kita, wahnan ala wahnin, susah payah tuh ibu. Maka pantas kata baginda Rasul, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu, bukan kaki bapak. Tahu ngapa tuh bapak sama kaki? Oh ilok iset lu ilok lu. Itu gue pengen tahu Assalamualaikum. Salam dari mana lu tong? Tas Rajaban 100 mak di pesantren Jadu Solihin. Mak tadi kata Ustaz, surga ada di bawah telapak kaki emak. Mak, saya pengen tahu tuh mak, pengen ngelihat surga kayak bagaimana tuh. Coba mak maaf, angkat ya kaki emak ya, angkat terus biar ngatasan. Nggak taunya emaknya tas ngencing lupa nggak pakai celana. Ya Allah emak, surga kok rambai begini. Kok surga begini mak ya? Luar biasa. Pantes surga di bawah telapak kaki ibu, jasa ibu kan lebih banyak ketimbang bapak. Ngidamnya gemoal kebayar.
karena bapak-bapak nggak bisa ngidam. Mangkaning orang ngidam yang nggak gawe kepengennya dan kudu diladenin, kalau nggak antar ngiler anaknya. Enek banget ngelihat ge enek. Pengen ayun-ayunan di atas tower. Coba kalau kepleset. Berapa bulan ibu hamil mengandung? 9, ada yang lebih, sampai ada yang ketika melahirkan mati. Nggak sedikit yang melahirkan dengan dibeset perutnya, disesar namanya, hanya demi keselamatan anaknya, padahal anaknya belum tentu hormat kepada ibunya. Tapi jangan takut buat seorang perempuan yang hamil, tiap hari malaikat-malaikat Allah menjerit ke Allah memintakan ampunan. Tiap hari selesai melahirkan, dosa itu perempuan bersih diampuni oleh Allah. Maka wajar dimana perempuan habis melahirkan wajahnya bercahaya, semakin cantik saja. Itu ge yang cantik, cantik itu ge bikin cantik ge. Kalau yang jelek ya miar-miar lah dikit. Jadi perempuan kalau pengen wajah bercahaya nggak kudu pakai bedak kinclong, banyakin beranak aja. Setelah beranak dan melahirkan ternyata semakin berat buat seorang ibu menyusui. Berapa tahun emak kita netein kita? 2 tahun. Berarti darah yang ngocor di awak kita air tete 2 tahun mak kita netein kita, Pak. 2 tahun Bu mak kita netein kita. Kembali sama kita semua. Apakah kita bisa netein mak kita? Besok Bu samperin emak ya. Assalamualaikum. Salam. Mak sehat mak? Sehat. Ada apa lu neng kemari? Kangen sama emak. Mak, lu ngapa sih neng sedih baik? Ingat sama jasa Mak, saya mau nanya ya Mak. Nanya apa lu neng? Nanti jawab ya Mak. Iya lu mau nanya apa sama gue neng? Emang penceritanya sedih. Kan kalau orang sedih gitu ngomongnya. Emang emak dulu netein saya mak. Emaknya nggak mau jawab pertanyaan yang nggak pantas. Di hati emaknya, anak gue jadi sinting begini. Jawab apa mak? Jangan diem baik. Emang benar mak dulu netein saya mak? Jawab mak. Terpaksa emaknya jawab dengan lantangnya. Apa kata emaknya? Iya. Dulu gua netein lu neng. 2 tahun gua netein lu neng. Bukan lu yang gua tetein. Bapak lu ge. Seselek wae.
sebelah lu sebelah bapak lu sampai kempes awak gua disedotin bae maklum bapak lu makin nanya begitu emang apa neng? Maafin saya ya mak, redoin air tete emak ya mak. Maksud saya begini mak, dengerin mak, mumpung mak hidup kena, saya pengen balas jasa mama, takut mak pengen netek. Ayo mak mau netek mak, ayo. Kira-kiranya emaknya mawon apa kagak? Kata emaknya najis, gua netek dulu. Yang kedua, wabirrul waliden, berbuat baik, mendoakan orang tua, itu amal ibadah yang lebih afdol setelah sholat. Hai hadirat yang berbahagia, karena saya perjalanan jauh dan subuh nanti juga ada acara anak-anak, kiranya ini sajalah yang bisa AA sampaikan. Sampai ke nete saja, mudah-mudahan nete ada manfaatnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terlebih para habaib, para guru kita, Pak Camat maafin saya, Pak Lurah, Ustadz Baharudin maafin saya. Oh iya Ustadz Baharudin maafin, saya mau makan dulu, saya langsung pulang. Siapa yang nawarin makan lagi ya? Belum tentu ditawarin makan itu. Khudma sofa wadak makadar, ambil ya yang bagusnya, sepak jauh-jauh yang jeleknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.